Bung Rocky, saya kira selama ini ternyata tesis kita ya tentang Pak Jokowi itu banyak yang salah, gitu Bung Rocky. Tapi setidaknya itu menurut lembaga survei. Kenapa? Karena lembaga survei kan baru saja merilis bahwa wah, elektabilitas Pak Jokowi itu sangat tinggi. Bahkan kata Bahlil, ini adalah tingkat pengakuan kinerja Pak Jokowi yang paling tinggi sepanjang sejak beliau terpilih katanya. Itu kan dahsyat ya. Kalau begitu kan logiknya kayaknya kita tinggal terusin saja. Oh, berarti karena ini paling tinggi, ya berarti Pak Jokowi layak untuk diperpanjang masa jabatannya. Dan kalau Pak Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya, tentu ya pemilunya harus ditunda. Nah, itu saya kira sebenarnya logikanya kan ke arah itu aja kan, Bung Rocky ya. Mestinya yang disurvei ucapan-ucapan Bahlil. Itu yang mesti disurvei. Bahwa memang prediksi Bahlil itu selalu sempurna. Kenapa? Karena Bahlil menginginkan presiden diperpanjang. Kan begitu gampangnya tuh. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita baca lembaga survei, yang kita mau tahu siapa yang ngomong, lembaga survei mana. Begitu tahu siapa lembaga surveinya, kita ikuti lagi kalimat berikut yang akan mengamplifikasi itu menteri siapa tuh. Kalau yang ngomong Bahlil, ya orang anggap ya udahlah pasti Pak Jokowi itu 130% elektabilitasnya, kira-kira begitu kan. Karena kita tahu saudara Bahlil ini orang yang doyan nipu-nipu data kan. Ini ada 1.200 triliun investasi yang nunggu, ada MOU 700, nggak ada satupun yang terjadi. Dan kita tahu tuh, dan saya dengar di teman-teman di Eropa kemarin akan ada Hannover Fair, yang dimana Indonesia akan jadi semacam pusat perhatian, karena saya dikirimin map ruang pameran Indonesia di Hannover itu yang paling gede itu mungkin 400 meter persegi, dan kita nggak tahu mau isi apa di situ karena itu soal teknologi itu. Jadi nanti kita akan lihat juga dalam satu minggu ini akan ada data baru dari Eropa bahwa ada investor yang masuk, ada penandatanganan proyek segala macam. Tapi saya tahu bahwa banyak bohongnya di situ tuh. Satu waktu nanti kita bahas bagaimana pencitraan dari Menteri Bahlil atau menteri-menteri bidang ekonomi itu membuat Jokowi selalu ada di atas angin. Bahwa ini MOU udah pasti masuk. Bahwa ini kontrak-kontrak yang baru ditandatangani dengan pengusaha-pengusaha Eropa. Padahal sebetulnya itu kelihatannya kontrak lama yang mau diputar ulang lah di depan Jokowi itu. Jadi ini cuma satu contoh kecil, bocoran itu akan ada di mana-mana. Kalau kita mau lihat keadaan sesungguhnya, kita tunggu aja bocoran tuh. Karena orang akan bocorkan sesuatu yang bertentangan dengan hasil survei. Jadi kelihatannya begitu. Jadi kalau kita lihat dari atas, pasti lembaga survei ini digaji oleh 1-2 menteri untuk nipu Jokowi, sehingga Jokowi tiba-tiba wah ternyata elektabilitas saya masih tinggi sekali ya. Kalau elektabilitas tinggi, kenapa Jokowi masih mau endorse orang lain? Dia endorse saja diri sendiri, dia endorse saja Ganjar kan kasihan Ganjar tuh. Kan Ganjar berharap elektabilitas dia itu akan naik bersamaan dengan endorsement power Pak Jokowi. Ternyata nggak naik-naik juga. Ternyata Jokowi pindahin endorsement dia itu pada orang lain. Kan itu membuktikan bahwa Jokowi sebetulnya nggak percaya pada Ganjar. Sementara Ganjar masih percaya pada Jokowi. Kenapa Jokowi akhirnya dipermainkan? Karena orang tahu Pak Jokowi itu doyan untuk baca hasil survei tanpa dia mengerti survei itu dari siapa. Jadi Jokowi akan ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan ditipu oleh orang-orang di sekitarnya yang menggaji lembaga survei itu. Begitu kira-kira kesimpulannya. Ya. Oke, tapi soal tipu-menipu ini urusan mereka lah ya, Bung Rocky. Tapi kalau kita itu adalah bahwa ini merupakan semacam prakondisi gitu ya. Dari sini kita bisa membaca desain besar kemana ini menujunya ya kan gitu. Kita lihat ada lembaga survei yang mempublikasikan ini secara masif. Kemudian Pak Jokowi masih terus turun ke lapangan, bagi-bagi angpau, bagi-bagi sembako di lapangan dan sebagainya, dan mengingatkan kita bahwa seolah-olah Pak Jokowi masih akan running lagi for presidensi kan gitu ya kalau logika semacam itu. Nah karena itu saya kira ya kesimpulannya nggak terlalu salah kalau kita menyimpulkan bahwa Pak Jokowi masih akan memperpanjang masa jabatannya. Nah persoalan cuma dari mana jalannya, itu saja yang mungkin orang sekarang bertanya-tanya. Itu yang nggak pernah berhenti jadi ambisi presiden yang berkali-kali kita ulas di FNN, tapi orang anggap itu cuma ulasan. Enggak, kita mengulas itu berdasarkan past event, berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang konsisten bahwa Jokowi ingin memperpanjang kekuasaannya. Dia ingin sekali 3 periode. Dia ingin kalau bisa ditunda pemilu segala macam. Memang ada kesulitan secara teknis untuk membenarkan teori itu kan. Dan banyak pakar tata negara, hukum tata negara juga yang lagi kesulitan uang sehingga mau jadi konsultan di istana tuh untuk ngatur-ngatur strategi atau ketagihan kekuasaan, ingin balik menjadi penguasa tuh. Lalu bermain-main dengan legislatif,
rame-rame mencoba bikin skenario. Kalau kita lakukan penundaan, kira-kira apa dalilnya ya? Dicarikan postulat-postulat di dalam ilmu hukum. Lalu sandingkan dengan kalau rakyat menolak gimana caranya ya? Oke, BLT disiapin, sogok rakyat segala macam. Kalau pers menduga bahwa kita lagi rancang penundaan, gimana caranya? Sewa lembaga survei bahwa ini adalah kehendak rakyat tuh. Jadi kelihatannya pembusukan itu justru dibungkus berlapis-lapis dan pasti akan bocor juga. Karena kita tahu keadaan real kita itu yang akan membatalkan semua skenario penundaan pemilu. Tetapi tetap kita mesti waspada karena keadaan ekonomi rakyat yang memburuk itu memungkinkan big data disedot untuk dijadikan dasar bahwa rakyat yang ekonominya memburuk dengan mudah disulap pikirannya melalui amplop kira-kira itu. Nah, itu yang menyebabkan Pak Jokowi masih percaya bahwa strategi lempar-lempar hadiah, amplop turun ke pasar-pasar itu masih efektif. Memang itu efektif karena rakyat kita dengan mudah ditipu oleh kekuasaan. Tetapi ada mahasiswa, ada buruh, ada masyarakat sipil, ada LSM yang pasti juga akan turun untuk mengimbangi kelakuan buruk dari lembaga survei dan orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Kita melihat itu, jadi battlefield, medan pertempuran ini sudah dibuka sejak sekarang. Nah, Pak Jokowi tidak pernah punya semacam sense of crisis, karena itu mereka yang mengasuh Pak Jokowi entah secara politik, secara ekonomi, secara finansial, termasuk namanya oligarki dan partai-partai yang kemarin bikin koalisi besar-besaran itu juga akan dipersoalkan publik. Nah, sayang sekali Pak Jokowi tidak terlatih untuk membaca info-info di belakang layar yang diedarkan untuk membegal dia. Jadi kelihatannya Jokowi akan dibegal justru oleh mereka yang sedang mengeluarkan dia. Ya. Kan sebenarnya kita gampang membacanya ya. Bagaimana sih pintu masuknya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu? Ya, kita tahu dulu yang pertama itu dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kan itu yang mereka sejak awal itu mereka cobakan gitu. Dan saya kira pasti tidak akan lari jauh-jauh dari situ ya. Kalau kembali ke UUD 45 itu kan berarti melalui sistem di MPR seperti kita bahas beberapa hari yang lalu gitu. Nah, cuma bagaimana caranya? Karena ini kan sudah ditolak oleh partai-partai politik di masa lalu, pendukungnya juga menolak semacam itu. Dan yang paling keras itu adalah PDIP. Tapi kan kita kemudian sekarang melihat ada desain besar, koalisi besar, ya Bung Rocky ya. Ada koalisi besar dan koalisi besar itu sekarang minus PDIP. Dan itu ya minus. Dan di situ juga partai mendukung yang tidak ada juga Nasdem yang berada di luar itu. Saya kira ini mainannya pasti nggak akan jauh-jauh dari situ. Dan kemudian ada faktor Anies gitu yang digunakan sebagai hantu untuk menakut-nakuti mereka ya di partai-partai koalisi ini. Meskipun sekarang diyakinkan bahwa Pak Prabowo begitu di-endorse Pak Jokowi langsung suaranya melejit. Ya, kita tahu lagi itu permainan semacam itu seperti apa gitu. Ya, jadi kalau kita buat kesimpulan sementara yang rada-rada final, pasti akan ada upaya penundaan, pasti akan ada cara presiden dan penasihat-penasihat hukumnya untuk mengasuh isu ini terus sambil menduga-duga apa pikiran Pak Prabowo. Kan satu waktu mungkin Prabowo merasa bahwa ya ngapain ada koalisi besar kalau desain penundaan pemilu itu juga sedang berlangsung. Saya kira Gerindra juga punya tim yang menganalisis ini kan. Kan gejala-gejala penundaan itu juga akan merugikan Pak Prabowo pasti itu sebagai kandidat kan. Jadi hal-hal semacam ini yang kita dengan mudah kita pantau lewat kemampuan analisis. Tetapi soalnya adalah apa yang akan berujung di situ kalau terjadi penundaan tuh? Apakah betul asing misalnya Amerika misalnya nggak akan punya interest untuk masuk ikut campur tuh? Karena kita tahu hari-hari ini atau era ketika kekuatan politik global itu sedang mengincar negara-negara yang mengkhianati demokrasi itu. Jadi variabel ini juga mestinya dihitung. Satu waktu ketegangan-ketegangan di Indo-Pasifik akan dikaitkan dengan pengetahuan Amerika Serikat misalnya tentang rapuhnya politik Indonesia. Lalu diatur demikian rupa ada krisis finansial. Jadi potensi kita untuk terjebak lagi seperti 98 itu sangat besar tuh. Karena kepentingan global melihat Indonesia adalah negara strategis secara sumber daya, secara geopolitik. Jadi tidak mungkin perubahan politik di Indonesia itu tanpa intervensi kekuatan besar tuh. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana desain penundaan pemilu itu, paham tentang
global politik. Jadi jangan sampai dijebak di situ tuh. Atau dia karena kedunguannya mereka terjebak lalu Indonesia masuk di dalam proksi negara-negara besar di Asia Pasifik. Jadi kita cuma mau buka ini sebagai analisis. Tetapi tentu sebagai warga negara kita tidak ingin ada penundaan pemilu karena itu artinya pembohongan terhadap hak demokrasi rakyat untuk segera masuk dalam persaingan politik karena udah kesel dengan kekuasaan hari ini. Jadi jangan sampai dimanipulasi terus bahwa Jokowi masih tinggi kayak untuk menyebabkan Indonesia ke dalam krisis demokrasi. Demikian juga jurnalis internasional, analis internasional, saya terus memantau atau bertemu dengan mereka dan mereka melihat bahwa Indonesia ada di dalam krisis demokrasi yang luar biasa tuh. Kira-kira itu kesimpulannya tuh. Nah itu tidak ada hubungannya dengan semacam gairah untuk memperpanjang. Seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia ada di dalam bahaya secara ekonomi terutama tuh. Ya. Dan konyolnya justru alasan kinerja ekonomi yang membaik itu yang jadi justifikasi bahwa tingkat elektabilitasnya Pak Jokowi itu masih sangat tinggi, gitu ya. Iya, bukti bahwa ekonomi kita membaik, yaitu Ibu Sri Mulyani memberi HTR 300 kali dari yang seharusnya. THR ya. Jadi dengan mudah kan orang ngapain, bagaimana ekonomi membaik buat bayar hak normatif dari buruh, hak normatif dari ASN aja negara nggak mampu, apa usahanya tuh. Makanya itu logika itu langsung terbantahkan begitu saja kan dengan fakta itu. Dan jangan lupa juga kita ingatkan bahwa faktor-faktor perubahan ketika alam itu memang mengendaki padanya perubahan itu nggak tertahankan lagi ya kan kita tidak tahu tidak membayangkan bahwa banyak sekali terjadi hal-hal yang kita anggap tadi sebagai semacam koinsidensi saja ya gitu, tapi ternyata kemudian terjadi ya kasus seperti kasus pada KPK ini kan juga kita tidak pernah menyangka seperti itu. Iya, selalu ada semacam pengetahuan ekstra saintifik yang disebut seolah-olah itu koeksidensi. Padahal sebetulnya itu semacam pertemuan faktor-faktor sosiologis, pertemuan dari ya kalau bulan Ramadan orang anggap sebagai sunnatullah, tapi ini sunnatullah yang memang bisa diterangkan secara ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu tentang political change. Semua hal yang udah kita duga dari 2 tahun lalu bahkan berlangsung hari ini tuh. Jadi perlahan-lahan ilmu pengetahuan dituntun oleh semacam kearifan, nggak perlu curiga atau cemas ini akan ada ledakan. Ini memang ledakan mesti terjadi. Kalau kita sebut satu istilah akan ada radical break, kira-kira begitu tuh. Ya. Pemutusan secara radikal. Dan itu yang memungkinkan kita berharap ada tokoh-tokoh baru yang muncul baik dari daerah untuk menuntun kembali negeri ini ke dalam era demokrasi yang semurni-murninya tuh. Bukan demokrasi yang didasarkan pada lembaga survei. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky. Nah, ini dasar dari sunnatullah itu adalah 0% sebetulnya. Yes, oke. Sip.